Bismillah. Sauti ada masmu Ustaz? Taib, sautuka wadih insyaallah. Baik Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah al-an sanwasil darsana hadis arba'in nawawi ma'a ustadina Ustaz Muhammad Tariqul Huda habibullah taala. Ila ustadina falyatafadhal mashkura. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita berbagai macam bentuk kenikmatan. Di antaranya nikmat iman, Islam, ilmu, sunnah, waktu luang, dan kesehatan, sehingga kita masih bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di sore hari ini sebagai rutinitas mingguan Ahad sore untuk mengkaji, mendalami, memahami salah satu bagian dari ilmu Allah, yaitu ilmu hadis. Terkhusus kita akan membahas hadis-hadis yang disusun oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, serta umatnya yang senantiasa membuktikan cintanya kepada beliau dengan berpegang teguh dengan sunnahnya sampai hari kiamat kelak. Ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Tidak terasa sekarang kita masuk di pertemuan ke-11. Artinya tinggal 6 pertemuan ke depan. Dan sekarang juga kita di akhir penghujung bulan Rajab, yang artinya kita akan masuk di bulan Sya'ban, bulan yang telah disifati oleh Rasul dengan bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia. Oleh karenanya, maka kita harus sadar kita akan masuk di bulan Sya'ban, dan di bulan itu harus senantiasa dimantapkan kembali, dilatih kembali amalan-amalan untuk menjelang kehadiran bulan Ramadan. Ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah, di pertemuan kita ke-11 ini kita akan membahas hadis ke-11. Hadis yang dibilang hadis yang ringan, yang pendek, yang insya Allah akan kita bahas di pertemuan kita sore hari ini. Namun sebelumnya seperti biasa kita akan dengarkan terlebih dahulu beberapa rekan-rekan yang setoran hadis ke-10. Taib, falyatafadhal mashkura ma'jura. Bismillah, dari ana Ustaz. Taib, silakan. Al-haditsul ashir. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban wa inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihil mursalina faqala ta'ala ya ayyuhar rasulu kulu minat tayyibati wa'malu salihah wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu minat tayyibati ma razaqnakum. Thumma dzakara rajulan yutilu safar ash'atha akbara yamuddu yadayhi ila samai ya rabbi wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun
wa ghudhiya bil harami fa anna yustajabu lahu. Rawahu Muslim. Taib, mumtaz, barakallahu fiik. Manil akhar, manis tsani, fadal. Tafadhal Maulid Ilmi min Depok. Bismillah ya Syekh, صوتي واضح. واضح جدا، تفضل. أولا أنا آسف يعني إذا كان موجود الصوت لأنني في مكتب الآن. طيب، لا بأس، تفضل. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له رواه مسلم. Taib, mumtaz, barakallahu fiik. Taib, dalam lafaz ya Rabbu ada dua ya. Ima ya Rabbu atau ya Rabbi. Kilahuma insyaallah sahihan. Taib, fadal. Tafadhal Rashid. Bismillah Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib. Ustaz, mubasyar Ustaz. Naam. Bismillah. Al-hadithul ashir. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqulu innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin faqala ta'ala ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibati wa'malu salihah wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum thumma dzakara ar-rajula asy'atha aghbara yamuddu yadayhi ila samai faqala ya rabbi wa mat'amuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudhiya bil harami fa anna yustajabu lidzalik rawahu Muslim. Syukran Ustaz. Mumtaz, barakallahu fiik. Ini antum pakai apa? Nuskhah yang berbeda ya dengan apa? Modul yang kita punya, tapi itu yang ana tahu juga demikian ya lafadznya. Kemudian tadi kalau nggak salah Pak Muji tadi yang setelah terlewat ya yutilus safar, betul nggak? Ada Ustaz? Ada ya? Enggak terlewat. Tip, syukran. Afwan Ustaz. Tafadhal Ahmad Sutesna min Subang. Naam Ustaz. Tip, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithu ashir. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban wa inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin faqala ta'ala Ya ayyuhar rusul kulu min tayyibat Ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibati wa'malu salihan wa qala ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum thumma dzakara ar-rajula yutilu safara asy'ata akbara yamuddu yadayhi ila samai ya rabbi wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudhiya bil harami fa anna yustajabu lahu rawahu Muslim. Taib, mumtaz, barakallahu fiik. Taib, fadal. Manir Tafadhal Ahtadi Aulia min Mataram. Bismillah. Al-hadithul ashir. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Wa innallaha ta'ala amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin. Faqala ta'ala ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu salihan. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Thumma dzakara ar-rajula yutilu as-safar ash'atha akbara yamuddu yadayhi ila sama ya rabbi wa maq'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudhiya bil harami fa anna yustajabu lahu rawahul Muslim. Baik, mumtaz, barakallahu fiik. Manis sadis. Tafadhal Maulid Adami min Langsa Aceh. طيب الحادث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من طيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء فقال يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له رواه مسلم. Baik, mumtaz, barakallahu fiik. Khalas ya, kita cukupkan sampai di sini untuk setorannya. Dan di sini Ana punya 5 atau 6 soal. Silahkan ditunjuk siapa yang siap menjawab. Tafadhal. Tafadhal Ilham Ma'ruf min Bekasi. Baik, Ilham Ma'ruf, silakan. Mawjud? Mawjud ya Ustaz. Baik, pertanyaan pertama, sebutkan ayat yang selaras dari Al-Quran dengan hadis ke-10 yang telah kita pelajari di minggu lalu yang berkaitan dengan anjuran berdoa. Surat Al-A'raf ayat 180 Ustaz. Silakan. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Baik. Syahidnya atau keselarasannya dalam kalimat yang mana? Fad'uhu biha. Mumtaz. Fad'uhu biha. Mumtaz. Kemudian yang kedua, silakan. Tafadhal Angga min Cimahi. Mawjud. Mawjud. Soal nomor 2, sebutkan ayat dari Al-Quran yang menjelaskan ancaman atau celaan terhadap mereka yang enggan atau bahkan tidak mau sombong untuk berdoa. Al-Mu'min Ustaz. Thaib, silakan. Anda belum hafal Ustaz. Hanya Thaib. tahu Al-Mu'min aja. Al-Mu'min. Ini kebalikan ya, apa yang lain hafal ayatnya, nggak hafal suratnya, antum hafal suratnya ya. Thaib. Nah Ustaz, asif Oke. jidan Ustaz. Yang benarnya Ustaz, bagi yang benarnya antah, bukan surat Al-Mu'min Ustaz. apa? Al-Ghafir 60 Ustaz. Itu apa Al-Ghafir atau Ghafir itu nama lain Al-Mu'min. Oh gitu Ustaz. Iya. Ghafir nama lainnya apa? Al-Mu'min. Bukan Al-Mu'minun ya, itu beda lagi. Al-Mu'min ini. Baik. Betul. Apa ayatnya, silahkan dibaca Pak Muji. Innal ladzina yastakbaruna an ibadatihi sayadkhuluna jahannama dakhirin. Baik, hadza huwa atau hadihi hiya al-ayah. Baik. Nomor 3 silakan. Tafadhal Ahmad Jumair min Buton. Mawjud. Mawjud Ustaz. Baik. Lakin lam asta'id. Ayo. Sudah nyerah duluan ya.
Baik. Ayo, apa Ustaz? Afan ya, dilempar yang lain. 6. Silakan ditunjuk lagi ya, Akh Pamuji yang lain. Endang Rohimat min Ciamis. Siap. Baik. Soalnya adalah Wujud Ustaz. Taib. Soal nomor 3 adalah jelaskan makna toyib yang telah kita bahas, yang kita telah pelajari di pekan lalu. Itu ada 2. Makna toyib, silakan. Afan Ustaz, sekarang Ana belum bisa jawab. Belum buka pertemuan yang kemarin. Toyib. Oke, berarti Pamuji lagi ya, silakan dijawab. Yang pertama adalah jauh dari sifat tercela. Taib, jauh dari Baik dan sifat kekurangan. tercela. Taib, kemudian Yang kedua adalah menyukai hal-hal yang baik. menyukai hal-hal yang baik, itu makna toyib. Kemudian soal nomor 4. Ditunjuk yang siap tuh, yang angkat tangan tuh. Tafadhol Maulid Adami. Taib, sebutkan 3 rukun bersyukur atas nikmat-nikmat Allah. Bersyukur memiliki 3 rukun. Rukun Ustaz. Taib. Yang pertama itu hati meyakini bahwasanya nikmat itu adalah dari Allah. Mumtaz. Kedua, Kemudian lisan senantiasa berucap alhamdulillah. Taib. Ketiga, Menggunakan tubuh ini kepada yang diridhoi Allah, Ustaz. menggunakan nikmat tersebut, Oh, ya. Taib, dalam menjalankan ketaatan untuk mencapai ridho Allah. Mumtaz. Mumtaz. Nomor 5, terakhir. Tafadhol ini hilang. Taib, silakan. Tadi tunjuk jangan. Taib. Oke, nomor 5 terakhir. Sebutkan sebab-sebab terkabulnya doa yang dijelaskan dalam hadis. Sebab terkabulnya ya Ustaz ya. Ya, Taib. Dalam hadis itu disebutkan sebab-sebab tidak terkabulnya doa. Berarti sebab terkabulnya doa adalah kebalikannya, yaitu makan makanan yang halal dan mencari maisha ataupun pekerjaan ataupun nafkah dari yang halal, lalu saja mengerjakan amal-amal soleh sebagai wasilah untuk tadi. Dan apalagi di hadis itu ya, Dalam keadaan safar, ya kan? Safar safar dalam ketaatan, kebaikan. Aywa. Kemudian mengangkat kedua tangan. Mengangkat kedua tangan itu juga salah satu yang dianjurkan dalam berdoa. Taib, Mumtaz, barakallahu fik. Hadza huwa muraja'ah fi hadzal yaum. Taib ya, yang tadi belum siap atau yang belum lengkap catatannya, dilengkapi, dimaksimalkan pertemuan kita untuk mencapai pemahaman yang benar dan juga ilmu yang benar. Taib, sekarang kita masuk di hadis ke-11. Ustaz, sebelum kita lanjut, Ana minta waktu sebentar Ustaz. Mau menyampaikan pengumuman bahwasanya dihimbau dan disarankan ya untuk ikhwah billah semuanya ini untuk ikut dalam pertemuan yang akan diselenggarakan oleh Madinah Salam pada hari Senin jam 20.00 waktu Indonesia bagian Barat di Zoom. Nanti Zoom-nya akan di-share oleh admin Rizky. Jadi dimohon karena sangat pentingnya masalah ini, yaitu terkait dengan kelanjutan Madinah Salam dan program-program Madinah Salam yang akan datang, Ustaz. Begitu, Ustaz. Ustaz. Jadi Ana menambahkan ya. Jadi keikutsertaan antum di Madinah Salam, Ana dan juga antum ini tak lain dan tak bukan kan untuk mencapai ridho Allah. Maka dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin, karena pada hakikatnya ketika kita telah menjerumuskan, telah mengikutsertakan diri kita kepada program ini, itu artinya ada tanggung jawab yang harus kita siap emban, yang nanti kita harus siap jawab ketika kita berdiri
Bukan di hadapan mudir Madinah Salam, bukan. Tapi hadapan Allah. langsung di hadapan apa? Allah Subhanahu wa taala. Ini tuh fasilitas kemudahan yang Allah tutup alasan kita untuk malas-malesan. Bayangkan, antum berhadapan dengan Allah yang semua kulit akan berbicara. Itu kan luar biasa, dahsyat ya kalau kita masuk ke ranah ini kan. Allahul musta'an. Tapi sekarang kita lanjutkan ya hadis ke-11. Silakan. Man yaqra tafadhal. Tafadhal Angga Cimahi. Naam Ustaz. Tafadhal. Ya, bismillah. Al-haditsu hadi asyara an Abi Muhammad al-Hasani bin Ali bin Abi Talib sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rihanatuhu atau waraihanatuhu radhiyallahu anhuma qala hafiztu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da' ma yuribuka ila ma la yuribuka. Yuribuka atau yaribuka? Yuribuka. Yaribuka. Sahih? Oh, no. Taib, yaribuka. Yaribuka. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Rawahul Tirmidzi wa Nasa'i wa qala Tirmidzi hadisun hasanun sahihun. Taib, mumtaz, barakallahu fiik. Silakan diterjemahkan. Dari Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah meridhai mereka berdua. Berkata, aku telah menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebuah perkataan, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Rawahu Tirmizi wa Nasa'i wa qala Tirmizi hadisun hasanun sahihun. Taib, mumtaz, barakallahu fiik. Syukran ala qiraatika. Wa fi hadzal hadis ke-11 ini itu merupakan hadis yang menegaskan, yang menjelaskan hadis-hadis yang telah lalu, yang telah kita pelajari dari hadis arba'in ini. Kira-kira hadis ini, hadis ke-11 itu berkaitan dengan hadis keberapa? Hadisnya siapa? Aisyah Ustaz ya. Hadis Aisyah tentang apa? Tentang yang amalan yang tertolak itu Ustaz bukan? Bukan. Kurang tepat. Halal jelas, haram itu jelas. Mumtaz, itu hadis keberapa? Hadis ke-6. Ke-6 ya? Ya, hadis ke-6 diriwayatkan oleh Nu'man bin Bashir yang berkaitan dengan bahwasanya halal itu jelas, haram itu jelas, dan di antara keduanya ada yang mustabihat. Nah, maka hadis ke-11 ini berkaitan dengan keadaan seseorang yang dia harus beramal di atas keyakinan. Ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Artinya kembali kepada keyakinan. Itu poin pertama. Poin kedua, maka hadis ini menjelaskan salah satu dari 5 kaidah fikih yang diistilahkan oleh para ulama dengan qawaid kubro. Kaidah besar, ada 5 di sana. Salah satunya berbunyi al-yakinu la yazulu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa hilang, tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Artinya seseorang itu harus senantiasa yakin ketika beramal bahwa amalan tersebut itu benar-benar diperintahkan oleh Allah, benar-benar dilarang oleh Allah, perkara tersebut benar-benar halal, perkara tersebut benar-benar haram.
Maka dia beramal di atas keyakinan. Dan keyakinan dibangun di atas ilmu. Dan ilmu dibangun di atas apa? Belajar. Itu apa? 2 poin yang menjadi gambaran tentang hadis ke-11 ini. Kemudian hadis ke-11 ini itu diriwayatkan oleh Abu Muhammad. Kunyah dari Hasan bin Ali bin Abi Thalib yang merupakan cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya Ali bin Abi Thalib itu menikahi anak Rasulullah yang bernama siapa? Fatimah Fatimah Az-Zahra ya. Taib. Dari pernikahan Ali bin Abi Thalib dan Fatimah, ini pernikahan kita singgung ya, sedikit sejarah, harus paham berarti sejarah. Qoblal hijrah atau ba'dal hijrah? Kira-kira gimana? Pernikahan Ali dengan Fatimah qoblal hijrah atau ba'dal hijrah? Ba'da, Ustaz. Da ma yari buka ila ma la yari buka. Betul, yakin antum? Pada saat digendong-gendong itu kan udah di Masjid Nabawi, Ustaz ya? Iya, makanya anak tanya, antum yakin nggak jawaban antum nih? Waham, Ustaz. Betul ya, apa dia ba'dal apa? Ba'dal hijrah. Setelah apa? Setelah hijrah. Taib, mumtaz. Barakallahu fiik. Jadi apa? Pernikahan Ali dan Fatimah itu setelah apa? Setelah hijrah. Nah, dari Fatimah dengan Ali ketika menikah, maka melahirkan berapa anak? Yang terkenal 2, Ustaz. Yang terkenal 2, mumtaz. Bahasanya yang terkenal 2 ya. Ada Hasan, ada? Enggak apa, Ustaz. Ada Husain. Ini dari Fatimah ya. Itu ada 4. Ada Hasan, Husain, Zainab, sama Ummu Kulthum. Yang terkenal apa? Laki-laki ya. Ini dari apa? Dari jalur Fatimah. Karena selama Fatimah itu masih hidup, Ali tidak menikah lagi. Artinya tidak poligami. Tapi ketika Fatimah wafat, maka Ali menikah. Bahkan diriwayatkan Ali memiliki anak setelah kewafatan Fatimah itu tidak mencapai, artinya kurang dari 30 anaknya. Itu siapa? Ali bin Abi Thalib. Nah, Hasan dan Husain itu merupakan apa? Cucu Rasulullah dari Fatimah yang merupakan anak Rasulullah. Yang mana Hasan sama Husain itu apa? Disifati di sini apa? Dengan raihanatuhu. Apa? Cucu yang paling disayang, yang paling disayang. Makanya Rasulullah kan mensifati keduanya apa? Merupakan pemimpin kelak di surga, pemimpin para pemuda kelak di surga. Nah, itu apa? Tentang Hasan sama Husain. Nanti kalau ada waktu anak kisahkan ya satu pelajaran apa penting tentang Hasan terkait masalah ilmu ya. Nanti setelah pelajaran ini diingatkan ya kalau ada waktu insyaallah taala. Baik. Kemudian hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Nasa'i, dan Imam Tirmidzi berkomentar hadisun hasanun sahih. Hadis ini hadis yang hasan dan juga sahih. Kalau kita mendapatkan komentar yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi tentang sebuah hadis bahwasanya hadis ini hasanun sahih, artinya hasan menurut ulama yang lain, artinya hasan menurut ulama fulan, dan sahih untuk atau sahih dari ulama yang lain, ulama B misalnya. Artinya Imam Tirmidzi menggabungkan antara 2 penilaian dari pendapat ulama yang menilai hadis ini. Hasan menurut ulama A, sahih menurut ulama B. Kemudian beliau gabungkan di sini. Jadi hasanun sahih. Itu tafsiran yang pertama. Tafsiran kedua, ketika Imam Tirmidzi mengatakan hadisun hasanun sahih, artinya sanad hadis ini memiliki 2. Sanad hadis ini memiliki 2.
dua sanad. Sanad pertama itu nilainya hasan dan sanad kedua nilainya apa? Sahih. Kemudian beliau gabungkan karena adanya dua jalur. Nah, itu yaitu sebagai apa? Pengetahuan tentang sedikit ilmu hadis berkaitan dengan komentar Imam Tirmidzi tentang sebuah hadis. Tip, sekarang kita baca al-mufradat, silakan. Tafadhal Muhammad. Tafadhal. Muhammad. Naam. Naam, Ustaz. Muhammad, tafadhal. Naam. Asy-syarh. La laisa asyarah ya akhi. Al-mufradat. Al-mufradat. Sabtun. Ibnatuhu Fatimah. Taib, itu bukan sabtun, tapi sibetun. Nah, sibetun itu, taib, sibetun artinya cucu, tapi cucunya dari anak perempuan. Ini hebatnya bahasa Arab ya, bisa membedakan. Kalau cucu dari jalur anak perempuan namanya sibetun. Tapi kalau cucu dari jalur laki-laki, bahasa Arabnya apa? Ada yang tahu? Bahasa Arabnya hafidun. Hafidun. Nah, maka ibnatihi Fatimah. Taib, kemudian yang kedua. Warihanatuhu. Taib. Kinayatun an hubbihi wa sururihi bihi. Nah, waraihanatuhu itu ungkapan, penjelasan atau kinayah ya, ungkapan akan kecintaan Rasulullah dan kebahagiaan Rasulullah terhadap. Artinya itu yang apa? Yang paling dicintai oleh Rasulullah. Bagaimana tidak? Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat berjamaah dalam keadaan sujud saja, bayangkan seorang pemimpin itu kan menjadi kuda-kudaan Hasan sama Husain. Artinya Hasan sama Husain apa? Naik ke pundaknya Rasulullah yang sedang sujud, dan Rasulullah apa? Tidak mengangkat badannya sampai keduanya apa? Benar-benar selesai dari permainannya. Ini kan luar biasa akhlak siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian utruk. Taib, artinya apa? Utruk, tinggalkan, abaikan. Taib, kemudian yaribuka ma tasyakka fihi. Taib, yaribuka artinya ma tasyakka fihi, sesuatu yang membuat kamu ragu. Syakka yashukku, syak, yang mana apa? Tidak bisa menilai bahwasanya ini benar atau salah, ragu-ragu. Taib, kemudian terakhir ila ma la yaribuk, ila ma la tasyakka fihi. Taib, kepada sesuatu yang tidak membuat kamu ragu. Ditambahkan ya, itu dalam kurung apa? Ilal yakin, kepada yakin. Taib, jadi hadis ini itu termasuk hadis yang jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim itu salah satu mukjizat yang Allah berikan kepada Rasulullah, yang kita telah jelaskan, definisikan, mengambil definisinya Imam Az-Zuhri. Apa definisi jawami'ul kalim menurut Imam Az-Zuhri? Siapa yang masih hafal? Qalilul lafzi wa katsirul ma'ani. Qalilul lafzi wa katsirul ma'ani. Ini definisi siapa? Imam Az-Zuhri. Sedikit lafadznya, tapi apa? Banyak akan maknanya. Nah, kedua, hadis ini menjelaskan tadi tentang apa? Tentang keyakinan. Yang mana keyakinan adalah modal utama seseorang
dalam beramal. Sebagaimana yang Ana jelaskan tadi, seseorang itu harus dalam keadaan yakin ketika beramal. Yakin bahwasanya ini adalah perintah Allah, yakin bahwasanya ini adalah larangan Allah. Dan dia yakin ketika apa yang dia sampaikan juga. Dia yakin apa yang dia konsumsi juga, ini halal, ini apa? Haram. Oleh karenanya, setelah Al-Fatihah, setelah surat Al-Fatihah yang merupakan kandungan seluruh Al-Quran di dalamnya, dimulai dengan surat Al-Baqarah. Nah, dalam surat Al-Baqarah, setelah menjelaskan Alif Lam Mim, Allah memulai surat Al-Baqarah dengan sebuah keyakinan. Apa bunyinya? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Mumtaz. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Ini ayat pembuka dalam surat Al-Baqarah setelah menjelaskan apa surat Al-Fatihah. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Inilah kitab, inilah Al-Qur'an. La raiba fihi, tidak ada keraguan. Ketika Allah menyebutkan tidak ada keraguan, dinafikan, ditiadakan keraguan, kita telah bahas dalam asma wa sifat. Ketika Allah meniadakan sebuah perkara, maka kita tidak hanya meniadakan, kita harus menetapkan lawan dari sesuatu tersebut sebagai kesempurnaan Allah. Di sini Allah menafikan, meniadakan keraguan. Maka kita harus tetapkan lawan dari keraguan. Apa itu? Adalah keyakinan. Dzalikal kitabu la raiba fi. Ini kitab Al-Quran penuh dengan keyakinan. Keyakinan ini yang berada dalam Al-Quran diperuntukkan untuk siapa? Apa kelanjutan ayatnya? Lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Allah tidak menyebutkan, sebagai faidah, Allah tidak menyebutkan untuk orang-orang yang pintar, untuk orang-orang yang masih muda, untuk orang-orang yang kaya. Bukan. Al-Quran ini yang di dalamnya ada keyakinan, tidak ada keraguan di dalamnya, itu diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa, bukan yang pintar, bukan yang masih muda, bukan yang kaya atau yang lainnya. Untuk orang yang bertakwa. Siapa dia orang yang bertakwa? Orang yang menggabungkan dua hal. Apa itu? Memiliki ilmu dan memiliki amalan. Disebutkan kenapa? Sifat-sifat setelahnya. Alladzina yu'minun sampai akhir. Mereka yang memiliki ilmu tentang keimanan, dan juga mereka yang mengamalkan ilmu dan keimanan mereka, itu orang bertakwa tuh. Menggabungkan antara ilmu dan amalan. Makanya orang bertakwa berhak mendapatkan keyakinan, hidayah, petunjuk dari Al-Quran. Ini kan luar biasa di sini. Tafsiran apa ayat ini aja. Taib. Maka apa? Itu dalil yang selaras ya dengan apa? Dengan hadis ini. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Taib. Kemudian keyakinan adalah hakikat dari keimanan. Dan semua itu, keyakinan akan kokoh di dalam jiwa. Keyakinan akan kokoh, akan kuat di dalam jiwa bersamaan dengan ilmu yang benar. Apa dalilnya? Dalam surat Al-Jathiyah. Dalam surat Al-Jathiyah ayat 20. Jadi keyakinan di dalam diri seseorang akan kuat, akan kokoh berbarengan dengan adanya ilmu yang benar yang dia miliki. Artinya apa? Kalau ilmunya itu tidak kokoh, tidak ada, maka keyakinannya pun apa? Akan rapuh, akan mudah goyah. Apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Jathiyah ayat 20? Hadza basairul linnas. Coba dibaca satu orang. Silakan. Sebelumnya ya, jadi untuk kedepannya biasakan ya kalau belajar di pertemuan kita ini,
di sampingnya buku modul atau buku catatan dan juga apa Al-Qur'an ya, supaya apa? Supaya langsung dibuka. Silakan. Man yaqra tafadhol. Benar Ustaz. Silakan. Hadza basiru linnasi Ada basairu linnas. Hadza basairu linnas wa hudaw wa rahmatul liqaumi yuqinun. Baik. Apa artinya? Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Mumtaz. Lihat. Al-Quran ini adalah pedoman, petunjuk, aturan bagi manusia. Hudan wa rahmah liqaumi yuqinun. Artinya adalah semakin besar keyakinan yang ada pada diri seseorang, maka harusnya semakin besar pula ilmu yang dia miliki. Karena keyakinan akan kokoh, akan kuat dibarengi dengan apa? Ilmu yang kuat. Baik. Poin ketiga, kata yakin di dalam Al-Quran itu memiliki banyak makna. Makna yang pertama, yakin itu memiliki makna kematian. Apa dalilnya? Surat Al-Hijr ayat 99. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka yakin. Mumtaz. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Al-yakin dalam ayat tersebut itu bermakna al-maut. Mumtaz. Kemudian makna kedua dari yakin adalah janji-janji Allah. Dalilnya Al-Hijr ayat 9. Apa bunyinya? Afwan, itu ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra ya Ustaz. Taib, sepertinya apa anak ini salah apa? Salah menukil ya. Taib 9 atau 19 sebentar. Taib, untuk apa? Untuk yang apa? Yakin bermakna janji-janji Allah, ini apa anak salah ya, anak salah menukil ini. Nanti apa anak carikan lagi apa ayatnya. Taib, itu PR ya buat anak. Yang ketiga, yakin bermakna sifat yang dibangun di atas ilmu. Jadi makna ketiga dari keyakinan itu adalah sifat yang dibangun di atas ilmu. Dalilnya apa? Dalilnya surat Al-Kautsar. Afwan, At-Takatsur, afwan. At-Takatsur. Coba dibaca At-Takatsur, silakan. Halo Ustaz. Silakan. Al Dari apa? Dari perkataan Allah atau firman Allah. Kalla law ta'lamuna, afdal. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha 'ainal yaqin thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Taib, mumtaz ya. Jadi apa? Itu menunjukkan apa? Yakin itu di atas apa? Sifat di atas ilmu. Makanya yakin dalam surat At-Takatsur ini dibagi menjadi berapa bagian? Dibagi menjadi 3 bagian. Yakin dalam surat At-Takatsur dibagi menjadi 3 bagian. Pertama adalah ilmu yakin. Artinya seseorang apa? Mengilmui dulu keyakinan tersebut. Kedua, ainul yakin. Melihat keyakinan tersebut. Dan yang ketiga apa? Hakul yakin. Ilmu yakin, ainul yakin, sama hakul yakin. Dari ketiga pembagian ini, Imam Nawawi memberikan apa? Analogi yang luar biasa ya. Untuk apa? Menjelaskan ilmu yakin, ainul yakin, sama hakul yakin. Kata Imam Nawawi,
dalam syarah Riyadhus Shalihin itu ketika seseorang diberitahu tentang keadaan laut yang ada di sana. Maka pertama kali orang tersebut ketika mendengar informasi ada laut di sana, ada lembah di sana, ada ada lembah di sana, laut di sana, maka dia mengetahui bahwasanya di sana ada laut. Maka dia di tingkatan ilmu yakin. Setelah dia mengetahui, mendapatkan informasi dari orang tersebut bahwa di sana ada laut, maka dia datang ke laut tersebut. Ketika dia datang, oh iya benar, ainul yakin, dia melihat adanya laut di lokasi tersebut. Maka dia Maka dia naik tingkatannya menjadi ainul yakin setelah ilmu yakin. Setelah dia ainul yakin, maka dia hakul yakin, membenarkan bahwa di lokasi tersebut ada lautnya. Nah, maka tingkatan yakin itu ada 3, ilmu yakin, ainul yakin, sama hakul yakin. Dan kita semua ini di dunia itu semua berporos pada ilmu yakin. Kapan ainul yakinnya? Kelak di hari kiamat. Oleh karenanya ilmu agama itu ilmu yang berkaitan dengan alam gaib. Karena dia alam gaib, maka dia hanya membutuhkan ilmu yakin. Nanti ainul yakinnya, bahkan hakul yakinnya nanti. Tapi dari sekarang itu harus disirami terus dengan ilmu yang benar. Taib itu tentang tingkatan keyakinan. Taib asyarah, tafadhol. Man yaqra, tafadhol. Tafadhol, Ilham Ma'ruf. الشرح يرشدنا هذا الحديث إلى أن المؤمن يترك ما يشك في حله خشية أن يقع في الحرام وهو لا يشعر. طيب وهو لا يشعر. طيب يرشدنا هذا الحديث. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya annal mu'min, seorang mukmin yatruku, dia harus mampu meninggalkan ma yashukku fi hillihi, sesuatu yang itu membuat dia ragu dari kehalalan. Jadi dia harus harus berani meninggalkan sesuatu yang dia ragu halal atau haramkah perkara tersebut. Dia harus berani. Karena betapa banyak di antara kita yang yang masih memberikan uzur yang di atas di atas kebodohan ya, tanpa ilmu. Tidak berani meninggalkan sesuatu yang kita tuh memang ragu di situ. Kenapa? Karena takut celaan, takut dan seterusnya. Maka kita harus berani meninggalkan sesuatu yang memang ada keraguan di dalamnya. Baik. Khosyatan ayyaqa fil haram. Kita meninggalkan perkara tersebut itu dibarengi dengan khosyah. Dan khosyah kata para ulama al khaufu ma'al ilmi. Rasa takut yang dibangun di atas ilmu. Berbeda dengan khauf biasa. Kalau khosyah itu ketakutan yang dibangun di atas ilmu. Dia meninggalkan perkara tersebut, maka dia memiliki kekhawatiran, rasa takut yang dibangun di atas ilmu, takut dia terjerumus ke dalam keharaman. Wa huwa la yash'ur, yang mana dia tidak merasakan bahwasanya dia ini terjerumus ke dalam keharaman. Padahal Allah telah mewanti-wantikan ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Artinya kita harus benar-benar menjaga diri kita, apalagi keluarga kita dari panasnya api neraka. Artinya kita harus benar-benar membuat benteng sekuat mungkin, meninggalkan dengan meninggalkan di atas ilmu. Baik, kemudian bal alaihi an yantaqila mimma yashukku fihi ila ma kana hilli mutayaqqinan laisa fihi syubhatan. Baik.
maka dia harus berani meninggalkan itu dan berpindah kepada sesuatu yang dia tidak ragu di dalamnya. Dia yakin bahwasanya perkara tersebut tidak ada kesamaran, tidak ada syubhat di dalamnya. Agar apa, Fadol? Liyakuna mutmainnal qalbi sakinan nafsi ragiban fil halalil khalis mutaba'idan 'anil harami wasyubuhat. Taib. Kenapa? Agar adanya ketenangan hati dan ketenangan jiwa untuk mendapatkan kehalalan yang murni, jauh dari keharaman dan syubhat. Artinya ketika kita beramal, itu harus benar-benar diyakini bahwasanya amalan ini diperintahkan oleh Allah atau dilarang oleh Allah. Ketika kita masuk mengerjakan perbuatan tersebut, itu hati kita tenang, jiwa kita tentram. Kenapa? Karena tidak ragu. Tidak ragu, tidak sibuk dengan dengan hukumnya. Kita sudah tenang, oh ini cara saya mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan ini. Karena saya yakin dengan keyakinan yang dibangun di atas ilmu. Ilmu, bukan hawa nafsu, bukan perasaan, bukan ikut-ikutan. Nah, ini penting. Bukan ikut-ikutan. Apa yang kita perbuat yang itu merupakan amal kita harus dibangun di atas ilmu, bukan perasaan, bukan hawa nafsu, bukan ikut-ikutan. Karena ikut-ikutan tidak akan pernah bermanfaat di hari kubur nanti, di alam barzakh nanti. Kan kita tahu hadisnya kan, ketika kenapa kamu mengatakan la ilaha illallah? Apa kata orang tersebut? Aku mengucapkan la ilaha illallah karena aku melihat banyak orang mengikutinya, maka aku mengucapkan la ilaha illallah. Dia nggak mengetahui apa-apa makna dari la ilaha illallah, ikut-ikutan. Artinya ikut-ikutan itu tidak bermanfaat kelak di alam barzakh ataupun di alam akhirat. Kita beramal harus benar-benar di atas ilmu. Baik. Kemudian wa ma tataraddadu fihi nafsu. Taib, dan sesuatu yang membuat jiwa itu ragu. Taib. Kemudian ma yustafadu minal hadis, silakan. Tafadhol Andi Samiluddin. Ma yustafadu minal hadis. Taib. Awalan, inna alal muslimi ayyabniya umurahu alal yakini liyakuna fi amri dinihi ala basirah. Baik, mumtaz. Jadi Yang pertama, bahwasanya seorang muslim harus membangun urusannya, baik itu amalannya, aktivitasnya, makanannya, dan seterusnya, alal yakin, di atas keyakinan. Baik dengan tingkatan ilmu yakin, atau ainul yakin atau hakul yakin yang telah kita jelaskan tadi. Liyakuna fi amri dinihi, terlebih dalam urusan agama. Agar setiap amalan yang itu merupakan bagian agama dari aktivitasnya atau amalannya itu dibangun di atas ilmu ala basiratin. Contoh lain Contoh lain atau dalil lain, Allah berfirman dalam surat Muhammad ayat 19, fa'lam, lanjutkan. Nah, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambik. Maka ketahuilah, ilmuilah olehmu bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan beristighfarlah. Artinya sebelum beramal, maka ilmui terlebih dahulu agar amalan tersebut dibangun di atas ilmu yang benar. Kemudian Tanya. Baik. Wal al-ijtinabu anil wuqu'i fi syubhati wa ma tataraddadu fi lati nafsi baina hillihi au hurmatihi. Taib. Yang kedua, al-ijtinab, menjauhkan diri atau menjauhkan
anil wuku, dari terjerumus ke dalam syubhat dan perkara yang meragukan jiwa antara halal atau haram. Ini sudah apa? Sudah kita jelaskan kan dari penjelasan yang di atas atau di hadis yang ke-6. Makanya dalam perkara ini kita telah singgung ya. Di sana ada zuhud dan juga apa? Ada wara. Apa itu zuhud? Apa itu wara? Zuhud adalah meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya di dunia ini untuk akhiratnya. Walaupun perkara tersebut itu mubah, tapi dia tinggalkan perkara tersebut yang hukumnya mubah karena tidak ada manfaat untuk akhiratnya. Itu zuhud tuh. Meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya untuk akhiratnya. Itu zuhud. Apa itu wara? Artinya kalau zuhud maka apa? Selalu digandeng dengan wara. Adapun wara, meninggalkan sesuatu yang akan membawa madorot untuk akhiratnya. Kalau wara, meninggalkan sesuatu yang akan membawa madorot untuk akhiratnya. Taib itu apa? Itu sifat zuhud dan sifat apa? Wara. Tapi ingat, dalam praktek zuhud kita harus melihat Rasulullah dan juga apa? Melihat praktek dari para sahabat atau tabi'in yang merupakan apa? Generasi atau lulusan terbaik dari umat Islam. Artinya zuhud itu tidak apa? Tidak identik dengan sesuatu atau dengan seseorang yang pas-pasan, yang miskin. Enggak. Zuhud itu kan apa? Dipraktekkan juga oleh siapa? Oleh oleh Utsman bin Affan, oleh Abu Bakar, oleh Umar, bahkan apa? Oleh siapa? Imam Ahmad bin Hambal. Itu kan zuhud tuh. Artinya zuhud itu apa? Bukan untuk mereka yang apa? Yang pas-pasan. Bahkan orang kaya sekelas Utsman aja kan zuhudnya seperti apa? Tinggal dibaca tuh. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan apa? Teladan akhlak terbaik di antara zuhud itu kan mempraktekkan zuhud seperti apa? Tinggal dibaca tuh. Contohnya apa? Rasulullah itu sebagai model zuhud mampu menabung. Artinya Rasulullah punya tabungan untuk kehidupan selama 1 tahun atau 2 tahun ke depan. Bayangkan artinya apa? Rasulullah yang kita tahu zuhudnya seperti apa? Bersamaan dengan itu apa? Beliau juga menabung tuh untuk apa? Untuk keberlangsungan hidup keluarganya selama 1 tahun 2 tahun ke depan. Artinya zuhud memang apa? Secara teori demikian, tapi prakteknya kita lihat generasi apa yang sudah Allah jamin surga untuknya. Taib itu apa? Zuhud sama wara. Yang ketiga terakhir, istihbabul wara'i amma kana fihi syubhatu haramin wa in kana al-aslul al-hil. Ya, jadi apa? Yang ketiga, istihbab, artinya bukan dianjurkan ya, tapi memang apa? Harus diwajibkan tuh wara dari perkara yang syubhat mendekati keharaman. Walaupun apa secara asal mungkin apa? Dia halal, tapi dikarenakan penggunaannya yang salah, maka apa? Menjerumuskan dia ke dalam kelalaian dan meninggalkan apa? Kewajiban yang lainnya. Maka di situ apa? Sifat wara dibutuhkan. Meninggalkan sesuatu karena membawa madorot untuk akhiratnya. Baik, demikian ya apa penjelasan hadis ke-11 dari mufrodat, syarah dan juga apa ma yustafadu minal hadis. Sebagaimana apa yang tadi Ana sebutkan di atas terkait kisah Hasan, itu yang luar biasa di antara apa potongan kisahnya ketika kejadian perang antara Muawiyah dan siapa? Ali bin Abi Thalib, yang itu merupakan apa? Sejarah yang tidak bisa dihilangkan, di mana peperangan internal antara kaum muslimin terjadi. Maka ketika itu terjadi kan menjadi apa? Seakan-akan 2 kubu di Madinah dan juga apa? Di Syam. Tapi bersama dengan itu penduduk Muawiyah tetap artinya mentaati, tidak menghina
kubu dari Ali bin Abi Thalib. Singkat cerita, Ali bin Abi Thalib itu wafat. Ketika wafat, maka tahta kekhalifahan jatuh kepada siapa? Jatuh kepada Hasan sebagai anaknya atau yang pantas mendapatkan gelar khalifah walaupun hanya beberapa bulan. Hasan betul mengemban amanah kekhalifahan. Tapi Hasan sudah memandang adanya gejolak panas antara kaum muslimin secara internal di Syam atau di Madinah. Artinya tidak bisa disatukan. Kalaupun disatukan itu berat. Hasan menganggap dirinya tidak mampu, galau tuh Hasan. Artinya berat nih, menyadari ini perjuangan yang butuh perjuangan besar menyatukan kaum muslimin setelah adanya fitnah yang luar biasa, terbunuhnya siapa? Utsman bin Affan. Datang Abu Bakrah. Ini poin yang Anda ingin sampaikan. Datang Abu Bakrah, seorang sahabat senior. Datang ke Hasan bin Ali bin Abi Thalib ketika dalam keadaan galau. Apa kata Abu Bakrah? Membawa satu hadis yang telah dia hafal ketika Hasan sama Husain masih kecil dan Rasulullah masih hidup. Ketika itu Rasulullah SAW membanggakan cucunya ini, Hasan sama Husain, di kalangan para sahabat. Bahwasanya Hasan sama Husain, pemuda ini, dua anak ini adalah dua pemuda, dua sosok yang akan mendamaikan dua kubu dari umatku ketika terjadi perang, terjadi fitnah antara mereka berdua. Ucapan tersebut dari Rasulullah SAW itu masih diingat oleh Abu Bakrah berapa tahun tuh. Dari ucapan Rasulullah itu sampai Hasan menjadi khalifah. Dihafal betul ilmu tersebut. Dihafal betul hadis tersebut. Maka ketika Abu Bakrah mendatangi Hasan bin Ali, disampaikan bahwasanya engkau ini adalah sosok yang dijanjikan oleh Rasulullah demikian dan demikian. Disampaikan dengan ilmu dengan hati yang tulus, penuh kejujuran dari Abu Bakrah, maka menghasilkan Menghasilkan keputusan dari Hasan bin Ali. Apa keputusan dari Hasan bin Ali? Menyerahkan kekhalifahan kepada siapa? Kepada Muawiyah bin Abi Sufyan di Syam. Dengan syarat nanti dikembalikan lagi ke Madinah. Ini panjang lah ya. Jadi diserahkan. Ketika diserahkan itu, lihat, setelah mendapatkan hadis dari Abu Bakrah, maka kita mengenal ketika Muawiyah menjadi khalifah dan di situ menjadi awal Bani Umayyah itu kan terkenal dengan 30 tahun apa? Tahun perdamaian. Poin yang Ana ingin sampaikan adalah, lihat Abu Bakrah, seorang sahabat yang senior, mendapatkan ilmu dari Rasulullah itu dijaga betul tuh. Betul, ilmu itu terkadang ketika kita mendapatkan dari guru langsung, itu kan tidak langsung melihat hasilnya. Ya, ini Abu Bakrah kan, ketika mendengar itu kan tidak langsung mendapatkan mendapatkan hasilnya. Tapi beliau jaga betul, karena ingat ilmu itu akan membawa kemanfaatan, baik di dunia atau di akhirat. Ketika dia tidak mendapatkan di dunia, maka yakinlah kemanfaatan itu akan dia dapatkan di akhirat. Artinya Innallaha la yudayyi'u amala amili minkum. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan perjuangan amalan. Dan di antara perjuangan amalan adalah menjaga ilmu. Maka betul, saya nih sudah hafal nih hadis arba'in nih 40. Sudah dihafal terus. Walaupun belum terlihat manfaatnya, sudah dihafal. Barangkali itulah sebab menjadi sebab kita masuk ke dalam surga. Kan kita nggak tahu sebab apa yang menjadikan kita masuk ke dalam surga. Maka tadi menjaga ilmu itu memang berat. Jangan jangan meminta
langsung buahnya. Sudah apa jaga saja dan Allah pasti apa akan tidak menyia-nyiakan ya perjuangan seorang hamba yang menjaga agamanya. Tip dari ana apa? Demikian barakallahu fikum. Bisa tanya jawab Ustaz, mungkin satu atau dua. Silakan. Tafadhol bagi yang ingin bertanya silakan. Afwan Ustaz, izin bertanya Ustaz. Silakan. Ini terkait redaksi hadis Ustaz. Kadang Anda dapetin di tempat lain redaksinya lain Ustaz. Kayak hadis ada beberapa itu Anda dapeti agak beda Ustaz. Itu nggak masalah itu. Betul, apa namanya? Terkait masalah apa redaksi hadis itu kan apa? Ditimbulkan dari apa namanya makhtutot atau manuskrip ya. Yang mana apa? Itu kan dari zaman ke zaman memang para ulama telah apa memperjuangkan bagaimana kecocokan yang aslinya. Nah, maka banyak tuh dari apa kalangan ulama yang memperjuangkan keselarasan ya, yang sesuai dengan apa dengan tulisan Imam Nawawi. Dan juga apa kita tidak juga menafikan apa yang tidak tepat. Artinya kalau kita tahu bahwasanya apa di redaksi ini demikian, di redaksi ini demikian, maka apa itu tidak masalah selama maknanya apa tidak menjadi lawannya atau tidak keluar dari makna yang diinginkan. Baik, tapi apa nggak mengapa ya. Contoh seperti tadi kan, apa dalam hadis ke-10 itu tadi ada yang setoran apa? Fa'anna yustajabu lidzalik atau fa'anna yustajabu lahu. Itu kan artinya sama secara pemakna. Tidak jauh dari apa? Dari makna yang diinginkan. Ketika sama sudah apa namanya kita apa benarkan apa namanya kalimat tersebut atau redaksi tersebut. Baik. Tetapi apa untuk pelajaran kita usahakan apa terfokus di ini ya di modul ya supaya apa sejalan dengan apa dengan pelajaran kita. Baik, barakallahu fiik. Baik, anak kira cukup ya? Baik Ustaz. Baik, cukupan dari ana demikian. Semoga apa yang kita pelajari di hari ini di pertemuan ke-11 di hadis ke-11 membawa keberkahan, membawa kemanfaatan dan menjadi amalan yang harus kita amalkan ba'dal ilmi setelah kita mengetahuinya karena demikianlah apa buah dari ilmu adanya amal. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz wa barakallahu fiik.